Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dita Safitri dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan pertemuan 4, yaitu pelaksanaan dan pengawasan. Pengertian pelaksanaan atau accounting adalah pergerakan. Yaitu kegiatan yang menggerakkan orang agar bekerja untuk tujuan yang ditetapkan. Accounting itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk menguasakan kelompok untuk sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial usaha organisasi. Accounting diartikan menggerakkan orang bekerja dengan sendirinya atau kesadarannya secara bersama untuk tujuan secara efektif. Hal yang diperlukan yaitu kepemimpinan. Menurut accounting menurut beberapa ahli, yaitu menurut Dr. Sondang S. Yagian MPA, accounting proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan yang sedemikian rupa sehingga mau untuk bekerja demi tujuan organisasi secara efisien dan ekonomis. Menurut Dr. Haji Arifin Abdurrahman, MPA Accounting, yaitu kegiatan manajemen untuk membuat orang lain suka dan bisa bekerja, untuk mengajak orang-orang agar ingin bekerja. Menurut Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirjo, accounting pengaktifan orang dengan pola dan rencana organisasi yang ditetapkan. Menurut George Arteri, dalam tahun 1986, accounting usaha untuk menggerakkan anggota kelompok hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk sasaran perusahaan serta sasaran para anggota perusahaan. Tujuan accounting yaitu menciptakan kerjasama yang lebih efisien, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan, usahakan suasana lingkungan kerja untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf, membuat organisasi agar berkembang demi dinamis, untuk mengetahui pekerjaan apakah lancar atau tidak, untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kesalahan yang sama atau timbul kesalahan yang baru. Untuk mengetahui pelaksanaan biaya sesuai dengan program yang telah ditentukan dalam planning atau tidak, untuk mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur dan kebijaksanaan yang ditentukan. Prinsip accounting dalam manajemen termasuk hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahannya supaya bersedia untuk mengerti dan menyumbangkan tenaga secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pengerahan di dalam manajemen pengerahan tersebut bersifat sangat kompleks, sebab selain menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku manusia itu sendiri. Ini adalah 3 prinsip accounting, yaitu prinsip mengarah kepada tujuan, prinsip keharmonisasi dan tujuan, dan prinsip kesatuan komando. Fungsi pengarahan dalam tantangannya itu adalah tingkah laku manusia, hubungan atau ikatan manusia, kepemimpinan, dan komunikasi. Pengawasan yaitu adalah controlling, merupakan fungsi manajemen dalam suatu organisasi yang artinya suatu proses mengawasi atau mengevaluasi suatu kegiatan. Menurut beberapa ahli, yaitu menurut Komarudin, dalam tahun 1994, dalam halaman 104, pengawasan adalah hubungan dengan perbandingan antara pelaksanaan aktual, rencana, dan awal langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti. Menurut Basus Swasta, dalam tahun 1996, dalam halaman 216,
Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Menurut Winardi dalam tahun 2000 dan halaman 585, pengawasan adalah aktivitas yang dilaksanakan atau dilakukan pihak manajer dalam memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Menurut Kadarman, tahun 2001 dalam halaman 159, pengawasan adalah upaya sistematik yang menetapkan kinerja standar pada perencanaan merancang sistem balik informasi untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang menetapkan penyimpangan serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin semua sumber daya perusahaan telah digunakan untuk seefektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Komarudin, sama aja. Jenis-jenis pengawasan yaitu ada 5. Pengawasan internal, pengawasan eksternal, dan pengawasan preventif, dan pengawasan aktif, dan pengawasan kebenaran formal. Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan orang atau badan yang terdapat di dalam lingkungan unit organisasi dalam lembaga bersangkutan. Dalam pengawasan eksternal merupakan pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar organisasi dan lembaga diawasi. Pengawasan preventif, suatu pengawasan dilakukan pada kegiatan tapi sebelum kegiatan. Jadi kayak perencanaan. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan. Jadi semacam kayak hasil kerja ya gitu. Pengawasan aktif dekat ialah pengawasan dilaksanakan sebagai dari bentuk pengawasan dilakukan di tempat kegiatan bersangkutan. Jika pengawasan pasif atau jauh ialah suatu pengawasan yang dilakukan misalnya melalui penelitian serta pengujian terhadap surat atau laporan tanggung jawab yang disertai berbagai bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran. Pengawasan kebenaran formal ialah pengawasan menurut hak Rechtmäßigkeit dan pemeriksaan kebenaran material mengenai maksud serta tujuan pengeluaran Doelmatigkeit. Karakteristik controlling yang efektif diperinci sebagai berikut, yaitu akurat, tepat waktu, objektif dan menyeluruh, terpusat pada titik controlling yang strategik, realistik secara ekonomis, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, fleksibel, bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Realistik secara organisasional diterima para anggota organisasi. Ruang lingkup pengawasan pengendalian manajemen, yaitu asas-asasnya adalah 1. Fase awal. Fase awal itu dimaksudkan pencegahan serta membatasi kesalahan yang tidak diinginkan sebelum terjadi. 2. Pengawasan tengah berjalan dilakukan untuk memantau kegiatan yang sedang dilaksanakan dengan membandingkan antara standar dengan hasil kerja, sehingga perlu tindakan korektif untuk menghindari penyimpangan. 3. Pengawasan akhir merupakan tindakan korektif setelah aktivitas selesai. Tujuan untuk dapat memberikan pemasukan pada organisasi tindakan perencanaan yang berulang di masa yang akan datang. Sistem pengawasan adalah sebuah cara untuk melakukan sebuah pengamatan identifikasi terhadap sebuah objek tertentu. Pengawasan terbagi menjadi 2, yaitu pengawasan langsung dan secara tidak langsung. Pengawasan langsung itu pengawasan dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawasan dengan mengamati, meneliti, memeriksa, pengecek sendiri secara on the spot di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pengawasan. Dan pengawasan tidak langsung adalah merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan.
atau objek yang diawasi, atau pengawasan dilakukan dari jarak jauh, yaitu belakang meja. Metode itu ada dua, yaitu metode pengawasan kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif adalah metode pengawasan yang digunakan untuk mengawasi prestasi seseorang secara menyeluruh. Dan pengawasan kuantitatif adalah pengawasan dengan cara menilai prestasi objek untuk menggunakan satuan angka. Alat pengawasan yang dikenal dan digunakan adalah manajemen pengecualian, yaitu manajemen bad abstraction, adalah teknik pengawasan yang memungkinkan penyimpangan kecil antara direncanakan dan kinerja aktual yang mendapatkan perhatian dari wirausahaan. MIS atau Management Information System, yaitu suatu metode informal pengadaan dan penyediaan bagi manajemen informasi yang diperlukan dengan akurat dan tepat waktu untuk membantu proses pembuatan keputusan dan mungkin fungsi perencanaan, pengawasan, dan operasional organisasi yang dilakukan secara efektif. Enggak itu ya. Pengawasan pengenalan efektif. Pelaksanaan pengawasan efektif merupakan salah satu refleksi dari efektivitas manajerial seseorang pemimpin. Pengawasan merefleksikan sifat dari kegiatan diselenggarakan. Pengawasan memberikan petunjuk tentang adanya deviasi dari rencana, objektivitas dalam melakukan pengawasan. Pengawasan memperhitungkan bahwa dasar organisasi, efisiensi pelaksanaan pengawasan, pemahaman sistem pengawasan tidak beres, pengawasan bersifat bimbing, dan teknik pengawasan sosial itu terbagi jadi dua, yaitu pengawasan langsung dalam berbentuk infeksi langsung, observasi di tempat, laporan di tempat, dan pengawasan tidak langsung yang berbentuk laporan tertulis dan laporan lisan. Laporan langsung itu pengawasan dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan saat kegiatan sedang dilaksanakan. Jika pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dilakukan jadi jauh melalui telepon yang disampaikan oleh bawahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.